Kota Solo merupakan satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Surakarta atau Solo merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang pecah melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1757 diadakan Perjanjian Salatiga yang menyebabkan berkurangnya wilayah Kasunanan Surakarta. Hal itu membuat Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten dengan nama Kadipaten Mangkunegaran. Oleh karena itu, di Surakarta atau Solo memiliki dua keraton, yaitu Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Kasunanan Surakarta adalah keraton yang didirikan oleh Susuhan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartosura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Walaupun Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut secara resmi telah menjadi bagian negara Republik Indonesia sejak tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Sunan dan rumah tangga istananya, dan masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata utama di kota Surakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik Kasunanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Di Keraton Kasunanan memiliki sebuah tarian yang disebut dengan Tari Bedoyo Ketawang. Tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian yang sakral dan penuh misteri. Tari ini hanya akan ditampilkan ketika penobatan raja atau peringatan kenaikan tahta, dan tidak semua orang bisa menyaksikan tarian ini. Nama Tari Bedoyo Ketawang diambil dari kata bedoyo yang berarti penari wanita di istana, dan ketawang yang memiliki arti langit atau sesuatu yang tinggi dan mulia. Berdasarkan sejarah, tarian ini berasal pada masa Sultan Agung yang memerintah Kesultanan Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Suatu ketika Sultan Agung bersemedi, dia mendengar suara senandung dari langit. Karena terkesima, dia memanggil para pengawalnya dan mengutarakan apa yang terjadi. Dari kejadian itulah Sultan Agung menciptakan tarian yang diberi nama Bedoyo Ketawang. Tapi ada versi lain mengenai asal-usul tarian ini. Cerita itu menyebutkan bahwa pertapaannya Panembahan Senopati bertemu dan memadu kasih dengan Ratu Kencana Sari atau Kanjeng Ratu Kidul. Pertemuan itu yang menjadi cikal bakal tarian Bedoyo Ketawang. Namun, versi yang paling populer
Pasemuan Panembahan Senopati, dan Kanjeng Ratu Kidul. Semua gerakan tari dan tembang pengiringnya menggambarkan curahan hati Kanjeng Ratu Kidul kepada sang raja. Cerita itu semakin berkembang dengan kepercayaan yang mengatakan bahwa di antara 9 penari perempuan ada Kanjeng Ratu Kidul yang ikut menari sebagai penari ke-10. Karena tarian ini sakral, ada beberapa syarat yang harus dimiliki setiap penarinya. Yang paling utama yaitu para penari harus seorang gadis suci dan tidak sedang menstruasi. Jika sedang haid, maka penari harus meminta izin kepada Kanjeng Ratu Kidul lebih dahulu dengan melakukan caos dahar atau mempersembahkan sesajian di panggung Sangga Buwana yang ada di Keraton Surakarta. Hal ini dilakukan dengan berpuasa selama beberapa hari menjelang pertunjukan. Kesucian para penari sangat penting, karena konon katanya saat latihan berlangsung, Kanjeng Ratu Kidul akan datang menghampiri para penari jika gerakannya masih salah. Pada pertunjukannya, tari Bedoyo Ketawang diiringi gending ketawang gede. Para penari menggunakan busana pengantin perempuan yang disebut dodot ageng atau biasa disebut basahan. Pada bagian rambut ada gelung bokor mengkurep, yaitu gelungan yang ukurannya lebih besar dari gelungan gaya Yogyakarta. Untuk aksesoris ada cetung, garuda mungkur, sisir geram sajar, cunduk mentul, dan tibododo atau rangkaian bunga di gelungan yang memanjang hingga dada bagian kanan. Indonesia memiliki berbagai kepercayaan. Mau percaya dan tidak percaya, itulah keunikan yang ada di Indonesia.